Halo, Assalamualaikum. Sudah nampilkah ininya? Share screen-nya, teman-teman? Share screen-nya ada nggak? Sudah, Pak. Ada. Oke, Ada. silakan Teh Alia dilanjutkan. Teh Raisa Wilujeng Sumping sudah hadir. Silahkan, teman-teman. Siapa gilirannya? Oke, baiklah. Karena Abdil Bar tidak ada, maka akan saya jelaskan. Untuk yang materi pertama itu kan pengertian ilmu kalam. Ada pengertian secara etimologi atau bahasa. Secara etimologis, ilmu adalah suatu pengetahuan, dan kalam artinya perkataan atau percakapan. Secara etimologi, menurut Mustafa Abdul Razik, sesungguhnya ilmu ini berdasarkan argumentasi rasional yang berkaitan dengan keimanan dengan metode analisa. Yang kedua, menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai dari penciptaan hingga kebangkitan berlandaskan doktrin Islam. Yang ketiga, Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah, imani berdasarkan dalil-dalil rasional. Yang keempat, menurut TM Hasbi Ashidik, ilmu tauhid atau kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil itu nakli, akli maupun dalil widani, perasaan yang halus. Jadi, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan, mengesahkan Tuhan dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan disertai alasan-alasan yang rasional. Untuk pemateri kedua, Ahmad Rian. Silakan. Ahmad Rian ada nggak? Belum ada nih kayaknya nih. Belum ada. Nah, ada bisa dijelaskan kepada Alia? Silakan. Selanjutnya adalah nama-nama ilmu kalam dan sebab penamaannya. Pertama, ilmu kalam membahas tentang ketuhanan yang logika. Maksudnya dalil-dalil akliyah dari permasalahan sifat kalam bagi Allah. Ada beberapa alasan dinamai dengan ilmu kalam, diantaranya adalah yang pertama, sebagian para ulama ketika menjelaskan berbagai persoalan dalam hal-hal akidah Islam itu dengan nama ilmu kalam untuk membedakan dengan yang biasa digunakan oleh para filosof. Yang kedua, para ulama menyebutkan metodenya itu dengan sebutan al-kalam, sehingga mereka disebut ahlul kalam, sedang para filosof dapat disebut ahli mantik. Yang ketiga, pada abad kedua Hijriah, ada persoalan yang menggoncangkan umat Islam, yaitu tentang persoalan kalamullah. Apakah Al-Quran itu diciptakan atau bukan? Baru hadis atau terdahulu? Qadim. Terus yang B yaitu ilmu usuluddin. Sebab penamaan ilmu usuluddin terfokus pada akidah atau keyakinan Allah Subhanahu wa taala atau yang membahas pokok-pokok dalil agama. Lalu ilmu tauhid disebut ilmu tauhid karena membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik menyangkut zat, sifat dan perbuatan. Lalu ada fikih al-akbar. Menurut Abu Hanifah, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi menjadi dua, yaitu fikih al-akbar atau pokok-pokok agama dan fikih al-asghar atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah. Lalu yang terakhir ada teologi Islam. Teologi Islam merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris. Teologi yakni ilmu yang membahas masalah ketuhanan. Ilmu kalam disebut juga ilmu teologi karena teologi membicarakan zat Tuhan dari segala aspeknya. Terima kasih kepada Alia Nazifa. Selanjutnya, materi ketiga akan dibahas oleh saya. Yang ketiga itu ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup permasalahan
atau pokok permasalahan ilmu kalam merupakan menurut Hasan al-Banna mengikuti persoalan-persoalan sebagai berikut. Yang A, ilahiyah. Ilahiyah adalah masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Aspek yang diperdebatkan antara lain, yang pertama, sifat-sifat Tuhan, yang kedua, kudroh dan irodah Tuhan, yang ketiga, persoalan kemauan bebas manusia, yang keempat, masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak. Yang B, ada nubuah. Nubuah adalah hubungan yang memperhatikan antara Allah dengan makhluk. Dalam hal ini membicarakan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu, yaitu malaikat. Yang kedua, wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada para rasulnya, baik secara langsung maupun secara perantara malaikat. Yang ketiga, para rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Allah untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Yang C, ada rukuniyah. Ruhiyah adalah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang D, ada sam'iyah. Sam'iyah adalah persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati, yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebangkitan manusia kembali di akhirat. Yang kedua, hari perhitungan. Yang ketiga, persoalan sirat atau jembatan. Yang keempat, persoalan yang hubungan dengan tempat balasannya itu surga dan neraka. Untuk materi yang selanjutnya, silakan kepada Alfi Widya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin keempat. Peranan dalil dalam ilmu kalam. A. Nakli. Al-Quran adalah hadis merupakan sumber utama yang menerangkan tentang wujudnya Allah, perbuatan-perbuatannya, dan permasalahan Islamnya. Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, di antara dalam surat Al-Ikhlas 3-4, Al-Furqan ayat 59, 125, dan Al-Anbiya ayat 92. B. Akli. Kata akli dalam bahasa Arab mempunyai arti yang diantaranya adiyah atau yang bisa disebut denda, al-hikmah kebijakan, husnud taksaruf tindakan yang baik. Akli digunakan untuk dua pengertian. Satu, akal bagian dari indera yang ada di dalam diri manusia yang bisa ada dan bisa hilang. Dua, akal insting yang diciptakan Allah kemudian diberikan muatan tertentu. Ajaran Islam mendorong penggunaan akal untuk digunakan dalam kaitan dengan hal yang bersifat positif, seperti Allah menciptakan untuk manusia, dan ada beberapa dalil yang menjadi dasar penggunaan akal. Yang pertama, Allah mencela orang yang tidak menggunakan akal seperti celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya, dan seperti dalam surat Al-Mulk ayat 10. Terima kasih. Terima kasih kepada Alia. Untuk materi selanjutnya, silakan kepada Alia. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari ilmu kalam. Di sini ada 4 fungsi dari ilmu kalam. Yang pertama yaitu untuk menolak akidah yang sesat yang jelas itu bertentangan dengan akidah Islam, dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan perkaranya timbul pertentangan itu. Selanjutnya, membuat suatu garis kritik yang sehat yang tentunya berdasarkan dengan logika manusia. Lalu yang kedua, dari fungsi ilmu kalam ini adalah memberikan penguatan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filosofis dan logis, sehingga umat Islam bisa memahami secara rasional tentang kebenaran-kebenaran Islam. Lalu fungsi ilmu kalam yang ketiga adalah sebagai penopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri dari atas 3 pokok, yaitu iman sebagai landasan akidah, Islam sebagai manifestasi syariat, ibadah dan muamalah, serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Lalu fungsi ilmu kalam yang terakhir adalah
sebagai penjawab problematika penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam, khususnya ketika Islam bersinggung dengan teologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen atau berbeda-beda. Terima kasih kepada Alda. Selanjutnya untuk materi terakhir yaitu silakan kepada Akbar Mandani, dipersilahkan. Baik, untuk poin yang keenam adalah hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain. A. Persamaan dan perbedaan ilmu kalam, ilmu tasawuf dan ilmu filsafat. Ilmu kalam, ilmu filsafat dan tasawuf mempunyai kemiripan objek lain. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia dan segala sesuatu yang ada. Sedangkan objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi dilihat dari objeknya ketiga ilmu itu membahas tentang ketuhanan. Perbedaan antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika, akliyah, landasan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis, dan argumentasi nakliyah yang berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Sementara filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan akal budi secara radikal, mengakar, dan integral, menyeluruh, serta universal, dan terikat logika, sedangkan ilmu tasawuf melalui penghayatan yang mendalam lewat hati. B. Korelasi antara ilmu kalam dengan filsafat, tasawuf, dan fikih. Yang pertama, ilmu kalam dan filsafat. Ilmu kalam merupakan bagian atau ruangan lingkup dari terutama filsafat Islam karena persoalan-persoalan ketuhanan meluas yang dalam kenyataannya menggunakan dalil akli melebihi dalil nakli. Filsafat dijadikan sebagai alat untuk membenarkan nasih agama. Filsafat mengawali pembuktiannya dengan argumentasi, barulah pembenarannya diberikan wahyu, sedangkan ilmu kalam mencari wahyu yang berbicara tentang keberadaan Tuhan dan sifat-sifatnya, baru kemudian didukung oleh argumentasi akal. Kedua, ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf berfungsi sebagai satu, pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Dua, penghayatan yang mendalam lewat hati terhadap ilmu tauhid, ilmu kalam agar terhayati atau teraplikasikan dalam perilaku. Tiga, penyempurnaan ilmu tauhid. Ilmu tasawuf merupakan sisi terapan rohaniyah dari ilmu tauhid. Empat, memberi kesadaran rohania dan perdebatan kalam agar ilmu kalam tidak dikesannya sebagai dialektika. Keislaman belaka yang kering dan kesadaran penghayatan atau seutuhan secara qalbiyah hati. B. Dalam kaitannya dengan ilmu tasawuf, ilmu dalam berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Oleh karena itu, jika timbul suatu aliran yang bertentangan dengan akidah atau lahir suatu kepercayaan baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ketiga, ilmu kalam dengan fikih dan usul fikih. Ilmu kalam membahas soal-soal dasar dan pokok. Pandangan lebih luas tinjauan dapat memberi sikap toleran, memberi keyakinan yang mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat. Sedangkan fikih membahas secara furu' atau cabang dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang berkenan dengan hukum diperlukan ijtihad, yaitu suatu usaha dengan mempergunakan akal dan prinsip kelogisan untuk mengeluarkan ketentuan hukum dari sumbernya. Begitupun mazhab-mazhab dalam fikih, adanya perbedaan dikarenakan kemampuan akal dalam menginterpretasikan teks Al-Quran dan hadis. Sekian. Terima kasih kepada Akbar Mandani. Karena materinya sudah selesai, jika ada yang mau bertanya, disilahkan.
Ya, silakan yang mau bertanya. Oke, ada yang mau bertanya barangkali? Halo, tidak ada nilai pertanyaan ini? Oke, baik. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Bapak Aku ucap. nanya, Oh iya, boleh, boleh. Siapa namanya? Maura. Oke, Maura kemarin nggak hadir. Alhamdulillah hari ini bisa hadir ya. Nanti hadir lagi Iya. ya besok. Oke, silakan Maura. Kalau ijtihad itu hukum yang harus ditaatin, bukan apa gak usah gitu. Oh iya, silakan kelompok 1 memberikan tanggapan. Bisa diulangi pertanyaannya? Supaya cepat suaranya Kalau boleh dibuka semua ya. Bagi yang mau kalau menanggapi, ijtihad dibuka itu dulu. kalau ijtihad itu sama dengan hukum apa bukan? Sesuatu yang harus ditaatin atau gak usah gitu. Silakan kelompok 1. Tidak ada. Oke, karena waktu Bapak respon ya. Ijtihad itu merupakan salah satu sumber hukum dalam agama kita. Sumber hukum lainnya pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis atau sunnah, yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ini berupa kias ataupun hal-hal lain. Tetapi urutannya harus dari Al-Quran dulu. Sehingga hasil ijtihad itulah pada akhirnya menjadi sumber hukum yang harus diamalkan oleh kita sama saja ya. Begitu ya Teh Maura. Jadi sebagai salah satu sumber hukum dalam agama kita. Tetapi Ya, tetap makasih urutannya Kak. ya, tapi urutannya Al-Quran, hadis, baru ijtihad. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Izin tanya Pak. Oke, siapa ini? Anissa Siti Nurhaliza. Anissa Siti Nurhaliza. Oke, dapat poin Izin tanya pertanyaan. tentang Fikih Al-Akbar. Oke. Kan menurut Fikih Al-Akbar itu, menurut Abu Hanifah, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi menjadi dua kan, yaitu Fikih Al-Akbar atau pokok-pokok agama. Nah yang itu gimana Pak maksudnya? Kurang. Oke, silahkan kelompok 1 dulu direspon. Anissa, videonya boleh diperlihatkan. Ferry Muhammad Sudah, siapa Pak. ya nama aslinya ya? Kok di absen Bapak nggak ada nama Ferry? Kelompok Anissa 1 sudah ada. on cam. Iya, Anissa sudah, alhamdulillah. Ini siapa kelompok 1 yang mau jawab? Dapat poin menjawab siapa yang mau dapat nilai menjawab? Muhammad Andika, alhamdulillah hadir lagi ya. Terima kasih Kang Muhammad. Ini Bapak sambil ngabsen nih bagi yang tadi belum. Raisya Arsita. Siapa yang mau jawab? Alhamdulillah ini bisa hadir ya, Raisya Arsita ya. Kemarin juga hadir. Tika Nurdiana tadi udah belum? Udah. Oke, jadi fikih akbar itu sebenarnya adalah hanya sebatas istilah saja yang diperuntukkan bagi istilah yang terkait dengan ilmu kalam, ilmu akidah, dan tauhid. Kalau fikih akbar itu nama lainnya berarti fikih besar. Kalau gitu Pak, ada fikih kecil? Ada.
fikih kecil itulah yang disebut sebagai fikih dalam keseharian kita. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayat. Nah, itu termasuk ke dalam fikih asghar. Nah, fikih akbar itu adalah hanya sebatas istilah saja bagi penamaan ilmu kalam. Gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Teh Anissa Siti Nurhaliza. Iya, Pak, makasih. Oke, satu lagi yang bertanya siapa? Kita akan segera leave meeting karena takut terlalu nyedot pulsa besar. Tapi alhamdulillah ini 11 Iqbal luar biasa pada hadir semuanya ya. Ada 24 orang. Yang belum hadir sama sekali nanti tolong KM diberitahu atau siapapun untuk memberitahu. Karena insya Allah dengan belajar begini akan ada berkah yang akan Allah berikan pada kita semua. Ada yang mau bertanya silakan. Amin. Oke, kalau tidak ada Bapak simpulkan. Pertama, ilmu kalam itu pengembangan dari ilmu akidah. Kalau ilmu akidah itu hanya sebatas iman, tapi kalau ilmu kalam itu ada penggunaan akal di situ. Jadi misalnya apa sih makna dari keesaan Allah itu? Nah, itu dibahas. Lalu nanti perbuatan Allah itu seperti apa, perbuatan manusia itu seperti apa. Nah, pendekatan yang dipakai dalam ilmu kalam itu selain iman juga adalah akliyah. Ya, jadi cirinya di situ. Kemudian dari sisi lahir sesungguhnya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hari terkait dengan Allah, itulah pada saat awal di mana ilmu kalam dan tauhid itu mulai ada. Cuman mulai besarnya itu ketika di zaman Abbasiyah. Di situ pada akhirnya nanti akan memunculkan aliran Mu'tazilah. Dan dari sejarahnya itu dimulai dari adanya perang Siffin, nanti oleh kelompok sejarah itu akan dibahas dan akan melahirkan aliran kalam Khawarij. Tapi satu hal yang pasti nanti ketika berbicara mengenai ilmu kalam itu akan mendapati perbedaan-perbedaan tentang sesuatu yang terkait dengan keyakinan. Contoh, apakah perbuatan kita itu adalah perbuatan Allah atau perbuatan manusia? Sesungguhnya ya, terkait takdir itu memahaminya seperti apa. Nah, ini nanti yang akan dibahas. Nah, terkait perbedaan-perbedaan itu teman-teman jangan terlalu diruncingkan, jangan dipertajam, jangan diperbesar. Yang penting sesuai dengan apa yang teman-teman yakini, amalkan ya, karena itu yang akan membawa jalan selamat. Kenapa Pak harus dipelajari perbedaan itu ya supaya kita tahu kita bisa merasakan manis kalau sudah pernah merasakan pahit ya. Jadi semua perbedaan itu harus kita pelajari, tapi tetap kita harus bersifat toleran, harus bersikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan mau belajar. Begitu ya secara prinsip. Bapak mengucapkan terima kasih secara khusus bagi yang sudah hadir, kelompok satu yang sudah tampil, dan yang tadi tampil yang bertanya sudah mendapatkan nilai, yang hadir juga penilaiannya sudah ada insya Allah ya. Jadi dengan Bapak minimal mengerjakannya. Dan silahkan teman-teman screenshot wajahnya, kirim di grup, kemudian untuk mind map kirim japri ke Bapak WA, difoto dulu hasil tulisan tangannya, lalu kirim ke Bapak, beri nama lengkap sesuai dengan absen dan beri kelas ya. Itu sebagai syarat kehadiran hari ini. Bagi yang tidak hadir ya berarti tidak ada kehadiran, nilai kehadiran Zoom nanti ada penggantinya yang kurang lebih sama bobotnya. Ada yang belum diabsen oleh Bapak tadi? Kalau tidak ada, kita tutup dulu. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan belajar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saat ada Zoom lagi, mohon untuk tidak terlambat dan mohon untuk menggunakan pakaian sekolah ya. Itu Rudi di mana itu Rudi ya posisinya? Tidak pakai sekolah ya. Udah nganterin kakak dulu Pak ke sekolah. Oh iya, kan sekarang jamnya jam kalian belajar ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Tapi ke depan Bapak. diperbaiki ya.
Bapak. Oke, nggak apa-apa lah ya, diberikan penghargaan sudah masuk. Baik teman-teman, sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat semua. Dan kepada orang-orang yang sedang sakit di sekitar kita, orang yang sudah meninggalkan kita sebelumnya, mari kita berkirim Fatihah dan juga buat keberkahan kita semua. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih. Bapak sebentar lagi akan share kehadiran hari ini. Bagi yang sekarang hadir dan belum di absen, mohon tolong memberikan bukti screenshot kehadiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Dahsyat. Oke, boleh diulangi? Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dahsyatnya sambil mengepangkan tangan ke depan Teh Siti Naila ya. Alhamdulillah. Dahsyat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.